Negara ini tidak bisa dikatakan baik-baik saja dan juga peringatan hari lahir Pancasila ini merupakan upaya kesekian pemerintah untuk terus menggaungkan ideologi Pancasila. Selanjutnya kita akan diskusikan ini lebih lanjut dalam segmen dari meja redaksi berikut ini. Hey, dari mana? Dari meja redaksi. Dan kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Qohar. Selamat pagi Mas Qohar. Pagi. Salam sehat Mas Qohar, apa kabar? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Qohar, hari ini kita merayakan hari lahirnya Pancasila. Kalau menurut Mas Qohar, hari ini untuk kaum muda bagaimana sih Mas? Apakah kaum muda masih tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila Mas di dalam kehidupan sehari-hari kita Mas? Kalau kita lihat dari berbagai survei tentu saja paling tidak yang pertama dulu ya. Yang pertama bahwa kaum muda itu masih percaya Pancasila sebagai jalan yang terbaik bagi bangsa ini. Jadi Saiful Mujani Research and Consulting itu misalnya menunjukkan lebih dari 80% mereka masih percaya Pancasila sebagai perekat bangsa, perekat kebinekaan, itu penting. Nah soal penanaman nilai-nilai, ya semua pasti up and down ya, tergantung referensi mereka. Jadi apa yang anak muda contoh dari para orang tua atau mereka-mereka yang menjadi sosok-sosok panutan, itu juga menjadi penting untuk kita lihat. Nah semakin kering atau semakin sedikit teladan Pancasila yang membumi begitu, walk the talk begitu, maka ya akan semakin sulit mereka mencari teladan. Nah, maka dalam pengamalan sehari-hari membumikan Pancasila, kadang-kadang orang ya menjadi bertanya-tanya seperti apa Pancasila yang seharusnya banyak dibicarakan, banyak dikatakan itu karena mereka menyaksikan misalnya kok korupsi masih tinggi ya, padahal kan di Pancasila jelas ajaran utama Pancasila itu adalah ada kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial. Kok keadilan dirasa mungkin ya belum terlihat secara nyata 100%. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sangat penting bagi bangsa ini. Jadi akhirnya orang merefleksikan ke diri sendiri, bukan hanya anak muda. Mereka-mereka yang sudah tua, mereka-mereka yang menjadi pemimpin, maka dia harus tampil menjadi sosok-sosok teladan yang melakukan apa yang dikatakan, kira-kira begitu loh. Pancasila bukan dalam apa yang perbuatan dikatakan. Gitu. Iya betul. Mas Qohar, kalau dari survei LSI tahun 2018 ternyata dibandingkan dari tahun 2005 masyarakat yang pro Pancasila ini jumlahnya menurun sampai dengan 10%. Kalau 2005 ada 85% yang pro Pancasila, 2018 ada 75% yang pro Pancasila. Mungkin tahun ini masih belum ada survei terbaru, tapi kalau seandainya jumlah yang pro Pancasila terus menurun, apa yang harus dilakukan Mas? Ya, mungkin itu cermin ya bahwa kita harus berbenah. Paling tidak Pancasila itu tidak cukup hanya dipidatokan. Pancasila tidak cukup hanya digembar-gemborkan. Memang menghafalkan ya Pancasila perkara yang mudah karena hanya 5 sila. Tetapi melaksanakan, menjadikan prinsip-prinsip 5 prinsip besar Pancasila itu dalam perbuatan kan bukan perkara yang mudah di Indonesia. Ya katakanlah banyak orang-orang yang kemudian frustrasi misalnya katanya ketuhanan yang Maha Esa, percaya pada Tuhan, percaya kepada prinsip-prinsip dasar bahwa Tuhan itu menghendaki kebinekaan. Ya, kalau di dalam istilah Islam itu kebinekaan itu keragaman itu sunatullah. Tapi kenapa ada orang yang memaksakan satu keyakinan atas keyakinan yang lain misalnya? Mengapa masih terjadi orang hidup dikejar-kejar dalam ketakutan misalnya? Karena mereka memiliki prinsip atau keyakinan yang berbeda.
Nah, Mas hal-hal Kohar. semacam ini kan menjadi pertanyaan akhirnya kan gitu. Oke, Mas Kohar, kalau kita bicara soal keyakinan, ini kan juga dibahas salah satunya dalam Pancasila. Di tengah ada arus globalisasi, modernisasi, ada banyak kepercayaan alternatif, termasuk di dalamnya liberalisme yang ternyata juga bisa dikonsumsi dengan mudah oleh kaum milenial, generasi Z sekarang. Ini bagaimana sih Mas caranya supaya kita tetap bisa memasukkan Pancasila sebagai unsur penting di dalam kehidupan? Padahal ada banyak pilihan alternatif nih yang bisa diakses oleh generasi sekarang. Ya, sebetulnya begini, kayak liberalisme, individualisme, apapun isme-isme itu bukan perkara yang terlalu teramat harus kita khawatirkan selama isme-isme itu bisa dibarengi oleh prinsip-prinsip besar yang namanya tanggung jawab. Akan menjadi soal apabila isme-isme itu kita jalankan, perkara itu nanti kompatibel atau tidak dengan bangsa ini. Nah, itu yang kemudian menjadi soal. Orang menerapkan prinsip liberalisme itu kan di dalam beberapa hal kan juga baik ya. Misalnya kebebasan di dalam berpikir. Liberalisme kan mengajukan itu, kebebasan di dalam berpikir. Itu kebebasan dalam berbicara, kebebasan dalam menyatakan pendapat. Itu kan bagus-bagus juga. Itu kan prinsip liberalisme. Nah, yang menjadi soal itu kan liberalisme itu bukan permisivisme gitu loh. Serba boleh, bahwa semuanya bebas, orang menyatakan apa, itu tidak bisa. Karena gini, kebebasan kita mengajukan tangan itu dibatasi oleh hidung orang lain. Karena apa? Karena tangan kita bebas, sebebas-bebasnya kita ayunkan ke depan, sementara di depan ada hidung orang, menyentuh hidung orang, ya bisa berbahaya kan? Nah, orang yang terkena tangan kita bisa marah. Itu yang kira-kira prinsip sederhana dari tanggung jawab. Jadi cara bagaimana agar kita menangkal isme-isme yang barangkali tidak tepat dengan kondisi ke Republik kita, maka kita menanamkan prinsip-prinsip besar tentang tanggung jawab, akuntabilitas kepada setiap individu di bangsa ini, mau yang muda, mau yang tua, itu kan terutama mereka-mereka yang terpilih menjadi sosok-sosok teladan, itu mereka harus betul-betul bisa menjadi contoh. Beberapa hari yang lalu kita sangat bersedih ya, karena ditinggal oleh sosok bangsa yang luar biasa, namanya Buya Syafi'i Ma'arif, almarhum. Tentu ini kehilangan yang luar biasa. Kenapa? Karena Buya Syafi'i Ma'arif ini banyak kalangan menyebut dia sebagai sosok-sosok yang autentik, yang sama antara apa yang dikatakan dengan yang dengan perbuatan. Nah, dia bisa menjadi teladan, orang yang bertanggung jawab, yang tidak mengutamakan kepentingan individu dan kelompok, tapi kepentingan bangsa. Nah, kita butuh orang-orang seperti ini sebagai cermin dari anak-anak muda khususnya ya, untuk mengajari mereka tentang prinsip-prinsip tanggung jawab. Bahwa kemerdekaan berbicara, kemerdekaan berpikir itu dijamin selama dia memiliki tanggung jawab yang risiko dari apa yang dia lakukan. Bukan permisivisme ya, bukan serba boleh, itu yang saya katakan tadi. Kalau dia tidak cocok, ya nggak bisa. Kan kalau kita lihat kan perlakuan di media sosial ternyata sepertinya kan kita lihat sangat-sangat permisif sampai kemudian menghina. Nah, serba boleh liberal itu kan bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya dengan cara menghina orang, merendahkan orang. Itu contoh-contoh kecil saja, belum lagi contoh-contoh besar. Kita bisa melakukan apapun tanpa disertai tanggung jawab, itu nggak bisa. Jadi apapun mungkin alternatif ideologi yang bisa diakses oleh anak-anak muda sekarang bukan jadi alasan untuk kita lupa terhadap Pancasila dan tidak bertanggung jawab pada saat menerapkannya, begitu ya Mas Kohar? Iya, karena Pancasila ini konsensus nasional loh. Konsensus nasional, titik temu dari berbagai macam keyakinan, isme-isme gitu. Kalau dulu Profesor Nurholis Majid atau Cak Nur mengatakan Pancasila ini semacam kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu titik temu dari berbagai macam keyakinan yang berbeda-beda.
Kan bisa kita definisikan sebagai titik temu antara isme-isme yang berbeda. Nah, karena di situ ada prinsip-prinsip besar yang kita pegang gitu loh, bangsa ini pegang. Sehingga konsensus ini karena namanya sudah konsensus nasional dan Pancasila ini mutiara yang luar biasa bagi Indonesia, ya wajib bagi kita untuk menjaganya gitu. Mas Kohar, selain itu juga ada yang mungkin jadi perhatian bersama banyak pihak dan juga kalangan, kalau akhir-akhir ini juga masih banyak kelompok radikalisme yang menyebarkan ajaran-ajaran tertentu, dan ini juga menyasar ke kelompok generasi Z, milenial. Nah, bagaimana sebenarnya pemerintah bisa tidak hanya pemerintah saja, mungkin banyak pihak lain untuk mengatasi hal-hal ini dengan mengutamakan yang kita tahu unsur-unsur Pancasila, Mas? Ya. Radikalisme memang sedang menjadi sorotan ya saat ini. Kita merasa bahwa ternyata kita menganggap bahwa radikalisme sudah hilang. Tetapi faktanya tiap tahun kita menemukan itu. Ada banyak anak muda yang kemudian memiliki prinsip-prinsip tertentu yang salah dalam mendefinisikan keyakinan tertentu, misalnya menganggap jihad itu semata-mata sebagai perang, tetapi perang dalam keadaan yang di negara yang damai itu kan tidak bisa dibenarkan. Memerangi orang lain tanpa dasar yang jelas itu hanya karena berbeda keyakinan, itu kan juga radikalisme dari prinsip-prinsip besar yang ditawarkan oleh apa yang disebut sebagai ideologi transnasionalisme. Transnasionalis itu ideologi yang menyasar sekarang di banyak, apalagi di era media sosial, orang mengakses ya tawaran-tawaran yang kalau di prinsip-prinsip keagamaan itu misalnya ada tawaran kata jihad dalam pengertian yang sempit, jihad dalam pengertian yang salah. Nah, hal-hal semacam ini bisa kita tangkal apabila dari awal kita menyediakan ruang-ruang dialog yang sangat luas. Ruang publik kita jangan ditutup gitu loh. Jadi ruang dialog harus kita buka seluas-luasnya. Kita jangan takut dengan perbedaan keyakinan. Kita jangan takut dengan perbedaan prinsip dan perbedaan sikap. Nah, perbedaan sikap, perbedaan prinsip itu harus kita cari titik temunya melalui ruang dialog seluas-luasnya. Ajak semua orang dialog, jangan tutup pintu dialog. Kita harus lebih sabar. Jangan sedikit-sedikit kita tutup keran dialog. Jangan sedikit-sedikit kita langsung memberikan stempel. Nah, itu juga bisa jadi bumerang. Kalau sedikit-sedikit kita misalnya gampang memberikan stempel, wah, kamu nggak percaya pemerintah, berarti kamu radikal. Itu juga salah. Jadi menangkal radikalisme itu memang kita harus pintar-pintar menarik benang merah dari prinsip-prinsip besar yang ada di keyakinan mereka. Mas Kohar, jangan mudah memberikan cap, tetapi juga jangan lengah gitu. Mas Kohar, ruang dialog itu bisa dilakukan di mana sih, Mas? Biasanya kalau kita tahu Pancasila mulai diajarkan sejak pendidikan paling rendah, mulai dari PAUD sudah diajarkan Pancasila. Yeah. Nah, kalau zaman sekarang kita buka ruang dialog atas nama demokrasi, ternyata kelompok radikal juga mengatasnamakan diri mereka melakukan tindakan demokrasi pada saat memberikan dogma-dogma dan juga doktrin-doktrin seperti itu. Nah, ruang dialog itu harus kita rebut. Apa yang terjadi sekarang kan ruang dialog itu dikuasai oleh segelintir orang yang merasa memiliki keyakinan kebenaran. Jadi ini kan soal berebut panggung ya. Panggung kita ini sebetulnya mayoritas bangsa ini, keyakinan bangsa ini itu berada di tengah, moderat. Kalau di orang Islam ya pandangan mayoritas Islam yang ada di Indonesia itu Islam wasatiyah. Islam tengah-tengah, Islam yang berada di tengah, itu kaum moderat. Nah, kaum moderat ini sayangnya beberapa di antaranya, mayoritas di antara mereka itu silent gitu loh, diam, lebih banyak diam, tidak proaktif. Nah, sementara kelompok kecil yang keras, yang radikal, yang memiliki pandangan-pandangan ekstrim, itu dibiarkan merajai panggung. Itu yang saya sebut tadi, menguasai panggung itu kan berarti menyebarkan ruang-ruang dialog sehingga memasarkan ide-ide moderasi di dalam beragama. Itu penting, moderasi di dalam keyakinan.
menjelaskan, mengajak mereka dialog bahwa ini loh, pluralitas itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kamu bantah, tidak bisa kalian bantah. Satu. Dua, kasih contoh-contoh negara yang kemudian mengingkari pluralitas akhirnya hancur lebur kan. Kita lihat Suriah, kita lihat beberapa negara di Timur Tengah sana yang tidak kunjung berhenti menghadapi konflik. Itu adalah bukti bahwa ketika kesepakatan akan kebinekaan itu dikhianati atas dasar keyakinan apapun itu, maka ya kegaduhan, bukan hanya kegaduhan, keresahan, ketidaknyamanan, ketidakbahagiaan akan muncul dan tidak ada kesempatan bagi negara itu untuk maju, untuk bergerak begitu, untuk memperbaiki perekonomian mereka, sehingga yang terjadi ya hancur lebur kan, berkeping-keping. Sementara negara yang sanggup untuk tetap mengadaptasi sikap-sikap tengah tadi itu, moderasi tadi itu, maka negara itu akan langgeng, negara itu akan berjaya malah gitu kan. Karena itu prinsip moderasi itu yang harus dipegang. Oke, baik, jadi kita akan tetap sama-sama memantau, melihat bagaimana ruang dialog ternyata bisa memfasilitasi Pancasila untuk kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Nah, ruang dialog itu kan bisa di media sosial, bisa di dalam keseharian, di ruang-ruang pendidikan gitu. Tetap bertanggung jawab ya Mas Kohar ya. Oh iya, jelas. Oke, terima kasih Mas Abdul Kohar, anggota Dewan Redaksi Media Group, sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network.